Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Lempuyangan, Jogja ya. Dan tadi waktu mau masuk ke dalam, di pintu masuk itu, wah, penumpangnya rame banget hari ini teman-teman. Padahal sekarang itu hari Senin, bukan weekend ya. Mungkin emang sisa-sisa orang-orang yang liburan, yang pulangnya nggak Minggu, tapi ngambilnya Senin. Jadi malam ini ada beberapa kereta yang menuju ke Jakarta dan ke Bandung. Ada keberangkatan kereta api Gajah Wong jam 9 malam. Di belakang Gajah Wong ada kereta api Bengawan yang paling laris jam 9, setengah 10 ding, 9 lebih. Di belakangnya lagi ada kereta api Kauripan tujuan ke Bandung. Itu juga laris banget, saya juga sering naik. Dan di belakangnya lagi yang menuju ke Jakarta ada kereta api Singasari. Jadi penumpangnya di stasiun Lempuyangan, wah, penuh banget tadi, rame. Apalagi waktu ngantri ya untuk boarding, yang pakai tiket dan KTP itu panjang banget antriannya. Tapi kalau misalkan kita udah pernah daftar face recognition gate, tinggal jalan aja masuk, lebih efisien, nggak ngantri, nggak perlu ribet ngeluarin KTP dan tiket. Jadi langsung bisa masuk ke dalam stasiun tanpa ngantri panjang. Jam 21 lebih 40 menit, ini sekarang saya sudah berada di dalam peron di samping rangkaian kereta api Gajah Wong ada di samping saya teman-teman. Jadi malam hari ini saya akan naik kereta api Gajah Wong menuju ke Jakarta. Saya belum pernah banget nih naik kereta api Gajah Wong. Oke, seperti apa trip malam hari ini menggunakan kereta api Gajah Wong? Tonton videonya sampai selesai ya. Kereta api Gajah Wong ini adalah salah satu kereta yang melayani kelas ekonomi, premium, dan eksekutif. Keberangkatan awal dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Nanti keberangkatannya jam 9 malam dari stasiun Lempuyangan teman-teman. Kalau dari Lempuyangan itu ekonominya ada di depan, terus ada kereta makan di tengah-tengah antara ekonomi dan eksekutif ya. Lalu kereta eksekutifnya ada di belakang. Ini membawa 3 kelas eksekutif. Kalau kereta ekonominya kayaknya 5 sepertinya. Nah, hari ini saya duduknya bukan di eksekutif tapi di ekonomi. Jadi kita maju aja ke depan. Tadi saya opening doang di belakang. Ini ada 3 kereta eksekutif dan 5 kereta ekonomi sepertinya. Dan saya lihat ini eksekutif 1 ini penumpangnya full loh. Penuh banget padahal hari ini tuh hari Senin, teman-teman. Nah, untuk kelas ekonominya ini dari luar tampilannya kayak kereta ekonomi jadul ya. Masih jendelanya kayak gini, kayak kereta Kauripan Sri Tanjung, kepisah-pisah jendelanya. Tapi untuk kursi dalamnya ini udah kursi premium teman-teman. Jadi ini ekonomi modifikasi. Ini dulu tahun 2005 ekonomi K3 tahun 2005 ya. Dimodif, yang dulunya duduknya 32 berhadapan atau 22 berhadapan, dimodif menjadi kereta ekonomi yang seperti premium. Kursinya diganti teman-teman. Jadi meskipun luarnya seperti ini, tapi dalamnya ini udah kereta premium. Di perjalanan kali ini saya duduk di kereta ekonomi 2, ada di belakang sini teman-teman. Saya duduk di nomor besar dan apes banget. Kursinya kebalik. Di nomor 1 sampai 22 dia mulainya dari sini ya. Berarti kita menghadap ke belakang karena tipikal kursi kereta ekonomi yang premium itu separohnya searah laju kereta dan separohnya madep ke belakang, lalu yang di tengah-tengah berhadapan. Nah, saya duduk di nomor 16, nomor besar. Ini kebalik nih berarti nih. Kita bakal moonwalk, jalan mundur. Tapi kalau dilihat di ekonomi 1 teman-teman, di sini nomor 11 sampai 22-nya ada di baris belakang, yang artinya mendapatkan kursi yang searah laju kereta. Dan nomor kecil yang nomor 1 sampai 10-nya itu malah yang kebalik berlawanan arah kereta. Nah, dari ekonomi 1 dan ekonomi 2 aja udah kelihatan kan kalau kereta ekonomi itu pasti nggak bisa ditebak nomor kursi yang searah laju kereta. Jadi buat teman-teman yang sering banget tanya tipsnya gimana atau mungkin caranya biar dapat kursi yang searah laju kereta kalau naik kereta ekonomi itu gimana? Ini ada contoh ekonomi 1 dan ekonomi 2 udah kelihatan banget ini ngaca ya. Saya aja duduk di sini nomor besar, nomor 16, ini dapat kursi yang berlawanan arah kereta ya, karena saya juga nggak tahu, nebak-nebak aja. Tadi kalau saya duduk di ekonomi 1 pasti dapat salah kereta, tapi karena saya duduk di ekonomi 2 jadi
dapat kursi yang berlawanan arah kereta. Jadi emang bejo-bejoan teman-teman. Ini aja saya yang sering naik kereta juga nggak bisa nebak kursi kereta premium. Untuk lokomotif dinas kereta api Gajah Wong yang saya naiki pada malam hari ini menggunakan lokomotif seri CC204-0306 di poinduknya YK, Yogyakarta teman-teman. Lokomotif seri CC204 tapi hidung kotak yang sama seperti CC201 karena emang dulu lokomotif ini itu hasil modifan dari CC201 di upgrade, dikomputerisasi menjadi CC204 yang bisa dibilang ini adalah CC204 generasi pertama tahun 2003 nomor urut 06. Nah, ada lagi CC204 yang hidungnya miring seperti CC203, tapi di Jawa sekarang udah nggak ada, semuanya dikirim ke Sumatera. Jadi ada dua tipe CC204 ya, ada yang hidung kotak kayak CC201 kayak gini, sama ada yang hidung miring teman-teman. Dan kereta api Gajah Wong hari ini tiketnya saya lihat habis teman-teman, gila, gokil. Tadi penumpangnya emang wah full sih, rame banget. Bengawan habis, Jakarta Tingkir habis, Gajah Wong habis, laris manis. Padahal ini hari Senin. Ini dari arah timur, ada kereta yang melintas langsung di stasiun Lempuyangan di jalur 4. Sepertinya ini kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan Yogyakarta, stasiun Tugu. Sancaka ini bisa sehari 4 kali PP teman-teman, jadi ada 8 perjalanan. Pakai CC206. Wih, sepi banget. Ya, kereta api Sancaka dari Gubeng menuju ke Jogja. Tujuan akhirnya stasiun Tugu. Jadi di Jogja ini ada 2 stasiun kereta api ya. Ada stasiun Lempuyangan, itu untuk kereta-kereta kelas menengah ke bawah seperti Gajah Wong, ini termasuk kelas menengah, eksekutif dan ekonomi campuran. Ada kereta kelas bawah, Kauripan dan Bengawan dan juga Sri Tanjung. Lalu untuk stasiun Tugu Yogyakarta ada di sebelah barat dari stasiun Lempuyangan, ada di sebelah sana. Itu untuk kereta-kereta kelas unggulan, kereta kelas eksekutif, baik eksekutif yang campuran maupun eksekutif yang Argo, seperti Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Taksaka, Sancaka. Kalau yang ke arah Jogja ada Senja Utama Jogja, ada Senja Utama Solo, Mataram, dan lain-lain. Argo Wilis dan lain-lain itu berhentinya di stasiun Tugu Yogyakarta. Kalau kereta yang cepat dari stasiun Lempuyangan ini menuju Jakarta itu ada kereta api Jakarta Tingkir yang keberangkatannya paling malam. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Saya juga pernah naik kereta api Jakarta Tingkir dan itu malah lebih worth it lagi karena pakai rangkaian kereta ekonomi new generation. Tapi kalau kereta yang paling cepat dari Jogja menuju Jakarta itu naiknya dari stasiun Tugu Jogja, bukan dari Lempuyangan. Karena dari stasiun Tugu ada kereta api Argo Dwi Pangga yang super ngebut dan berhentinya cuma 3 stasiun aja teman-teman. Dan untuk kode trainmark pada rangkaian kereta api Gajah Wong di ekonomi 2 ini saya lihat ini malah trainmarknya F ya, dengan berat total 39 ton, buginya K8 teman-teman. Tapi di ekonomi-ekonomi yang lain sama eksekutif tadi yang belakang itu ada trainmark yang E. Karena emang kereta api Gajah Wong ini kecepatan maksimalnya hanya sampai kecepatan 100 km per jam. Jadi meskipun ada trainmark F yang sebenarnya rangkaian ini bisa melaju support sampai kecepatan 120 km per jam, tapi selama di satu rangkaian ini ada trainmark yang lebih rendah, E atau D, itu trainmark F ini nggak berguna. Jadi harus mengikuti trainmark rangkaian yang paling rendah teman-teman untuk menyesuaikan. Ya kasihan kan misalkan cuman satu yang F, yang lainnya D semua, yang artinya cuman maksimal 90, digeber sampai 120 bisa bahaya nanti. Makanya yang trainmarknya tinggi kalau dirangkai dalam satu rangkaian kereta yang campur aduk trainmarknya itu akan mengikuti trainmark kode yang paling rendah. Dan kereta api Gajah Wong ini masih belum mampu melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam untuk perjalanan dari Jogja sampai Jakarta. Bahkan menempuh waktu sekitar 8 jam 12 menitan untuk sampai ke Jakarta teman-teman. Kereta api Gajah Wong berangkat tepat waktu jam 9 malam dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Perjalanan menempuh jarak sekitar 512 km dengan waktu tempuh 8 jam 12 menit. Kereta api Gajah Wong ini nggak berhenti di stasiun Tugu Jogja alias pelintas langsung ya, karena stasiun Tugu Jogja untuk kereta kelas menengah atas. Saya lihat penumpang kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi ini penuh ya, bener-bener full.
Tiketnya juga hari ini tuh ludes. Padahal biasanya kalau nggak weekend masih ada kursi-kursi yang kosong. Jadi kalau teman-teman naik kereta api Gajah Wong ini interiornya bakal kayak gini, setengah jadul. Karena kereta ini hasil modifikasi dari kereta ekonomi kursi tegak berhadapan, lalu interior dan kursinya di-upgrade jadi kereta premium. Kursinya jadi lebih nyaman, bisa direbahin sandarannya, tapi masih ada kursi yang duduknya madep mundur atau berlawanan arah kereta. Contohnya kayak saya ini, dapat kursi yang duduknya mundur, hehehe. Soalnya memang kita nggak bisa bikin rumus ataupun tips buat milih kursi yang searah kereta kalau naik kereta ekonomi yang bukan ekonomi new generation. Jadi ya bejo-bejoan aja. Jam 21:26 kereta api Gajah Wong sekarang tiba di stasiun Wates, stasiun pemberhentian pertama setelah berangkat dari stasiun Lempuyangan ya. Jadi kereta api Gajah Wong nggak berhenti di stasiun Tugu Jogja, tapi berhentinya di stasiun Wates. Ini ada di Kabupaten Kulon Progo. Jadi udah mau masuk Jawa Tengah teman-teman, udah Kabupaten Purworejo sebentar lagi. Dan di stasiun Wates ini dijadwalkan kereta api Gajah Wong disusul kereta api Argo Dwi Pangga. Baru berangkat udah kena susu. Tadi yang naik juga lumayan banyak ternyata penumpang dari Wates ini. Jadi hari ini emang tiketnya habis menuju ke arah Jakarta, eksekutif dan ekonomi habis full. Di stasiun Wates ini juga ada ruang tunggu khusus kereta bandara teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Jogja menuju ke bandara YIA Yogyakarta yang ada di Kulon Progo, itu ada dua tipe kereta bandara ya. Ada yang ekspres dan yang reguler atau non-ekspres. Nah, kalau kereta yang reguler, kereta bandara yang reguler itu masih berhenti untuk naik turun penumpang di stasiun Wates. Ini ada ruang tunggu khusus kereta bandara. Jadi bisa naik dari sini juga atau turun di sini juga. Tapi kalau untuk kereta bandara yang ekspres, itu dia melintas langsung atau nggak berhenti di stasiun Wates. Jadi dari Jogja itu udah nggak berhenti lagi, langsung sampai ke bandara. Jadi ada dua tipe kereta bandara kalau di stasiun Wates. Dan stasiun Wates ini juga disinggahi oleh beberapa kereta yang kelas menengah ke bawah ya. Tapi kalau kereta-kereta kelas atas di sini melintas langsung kayak Taksaka, Argo Dwi Pangga, Argo Wilis, yang eksekutif yang full gitu di sini ngebut melintas langsung. Dan nanti kita lihat Argo Dwi Pangga menyusul kita. Berangkatnya tadi sekitar bedanya kalau nggak salah 15 menit atau 20 menitan sih dari Jogja. Dan nanti kita disusul di sini nih karena Argo Dwi Pangga dari Solo keberangkatan awalnya berhenti di Klaten, Jogja. Setelah Jogja itu seluruh stasiun yang dilintasi sampai ke Purwokerto nanti nggak berhenti teman-teman, baru berhenti lagi di stasiun Purwokerto. Jadi Kutoarjo, Kebumen, Kroya, stasiun besar-besarnya itu nggak berhenti semua. Berhentinya langsung Purwokerto, Cirebon langsung sampai ke Jakarta. Jadi emang cepat banget, cuman 6 jam kalau dari Jogja. Sedangkan Gajah Wong yang saya naiki pada malam hari ini perjalanannya dari Jogja ke Jakarta 8 jam 20 menitan atau 8 jam 12 menit ya. Pokoknya 8 jam lebih. Beda 2 jam perjalanan. Ditambah lagi kereta api Argo Dwi Pangga juga ngebut kecepatan maksimal 120 km per jam. Nah ini untuk kelas eksekutifnya kereta api Gajah Wong ada 3 kelas ya. Dan ada yang kacanya lebar-lebar kayak panoramik. Saya pernah naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, kacanya lebar-lebar kayak gini juga. Ini enak banget kalau pas perjalanan pagi teman-teman, kayak panoramik, gede-gede banget pokoknya kacanya. Nanti bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Cuman saya masih agak penasaran, tertarik dengan yang eksekutif 3 tuh yang belakang. Kacanya kecil-kecil, sipit-sipit nih dibandingkan sama yang depan, gede-gede kan. Yang belakang tuh kecil-kecil. Itu eksekutif tahun berapa ya? Kalau yang depan ini tahun 2002 semua ini. 2002, terus yang belakang itu tahun 85. 86 atau 85? 86 ternyata teman-teman. Oh, kacanya eksekutifnya kecil-kecil. Bandingin sama yang ini beda kan? Nih, gede-gede kan, cuman ada 6 sama 1 kecil, 7. Yang belakang ada berapa tuh? 1, 2, 9, 10 kacanya teman-teman yang belakang. Ini kayak kereta Kemenhub ya, kayak kereta ekonomi. Kaca kecil-kecil.
Di petugas KAI dari Polsuskanya sigap banget langsung untuk penyandang disabilitas dibantuin buat naik ke kereta. Kalau nggak salah tuh ada di stasiun mana ya yang ada khusus kayak buat naikin kursi roda gitu. Lupa saya. Jadi peronnya tuh bisa dinaik turunin. Ada kayak alatnya gitu. Biar memudahkan kalau naikin kursi roda ke kereta. Karena kan gapnya lumayan tuh, tinggi kan. Gap antara gerbong kereta sama peron. Baru saja melesat dengan kenceng banget. Di sini tuh kalau nggak salah bisa full speed ya, top speed 115 sampai 120 km per jam. Argo Dwi Pangga menyusul kereta api Gajah Wong. Kayaknya telat ya kayaknya ya. Harusnya 21.45 kita berangkat. Sekarang 21.45 Argo Dwi Pangga baru lewat. Sepertinya telat Argo Dwi Pangganya. Jam 10:14 perjalanan kereta api Gajah Wong yang saya naiki sekarang tiba di stasiun Kuto Arjo. Ini udah masuk di Jawa Tengah teman-teman, di Kabupaten Purworejo, dan kita juga sudah masuk di wilayah Daop 5 Purwokerto. Tadi saya lihat juga ternyata banyak yang turun di Kuto Arjo. Beli tarif khusus ya mungkin ya dari Jogja ya. Karena kalau naik Pramek yang paling malam itu nggak ada. Terakhir kalau nggak salah jam 5 kalau Pramek ke Kuto Arjo. Jadi ada tarif khusus juga dari Jogja menuju Kutoarjo kalau teman-teman yang ketinggalan kereta Pramek. Dan di belakang juga yang naik, rame penumpangnya. Di stasiun Kutoarjo juga dibangun peron tinggi ya sekarang. Jadi memudahkan akses penumpang untuk naik turun kereta. Dikasih kanopi juga ini panjang, jadi biar nggak kehujanan. Ada di sebelah sini sama di sebelah yang sana. Dibangun peron semua, cuman memang belum selesai sepenuhnya. Di stasiun Kutoarjo juga diisi air ya. Karena di Jogja kayaknya juga tidak diisi air sampai full. Jogja nggak ada tempat pengisian air kalau di peron-peron stasiun. Jadi tempat pengisian airnya ada di Kuto Arjo, teman-teman, untuk kereta-kereta jarak jauh. Fasilitas toilet di kereta ekonomi kereta api Gajah Wong ini ada di setiap ujung sisi kereta ya. Jadi ada di belakang dan di depan untuk setiap gerbongnya. Ada 2 toilet teman-teman. Berbeda dengan kereta ekonomi yang new generation atau yang stainless steel, biasanya toiletnya cuma ada di salah satu sisi saja ya dan berjejer. Tapi untuk kereta yang seperti ini, yang kereta-kereta lama, itu toiletnya ada di setiap ujung-ujung kereta, di depan 1, di belakang 1. Dan toiletnya ada 2 tipe, menggunakan kloset jongkok, dan yang satu lagi menggunakan kloset duduk teman-teman. Jadi di setiap gerbong keretanya, di ekonomi 1, 2, 3, 4 itu pasti ada toilet kloset jongkok dan kloset duduknya. Jadi tinggal dicari aja. Kita masuk ke dalam yang kloset duduk, kloset jongkok ya. Ini untuk tampilan interior toiletnya seperti ini, ada finishing marmer, bukan marmer ya, apa ya, kayak wallpaper tapi ini kayu. Cakep banget sih, udah kayak kayu asli, padahal ini kayaknya pakai kayak stiker gitu teman-teman. Terus ini wastafelnya ada airnya juga, jadi agak kotor, nggak dibersihin. Ada airnya mengalir, tadi juga barusan diisi ya di Kuto Arjo. Ada tisu, sabun, ada pengharum ruangan juga untuk toilet, jadi toilet ini udah nggak bau. Ada cermin di sini, tapi cerminnya nggak begitu besar, cuman buat ngaca juga cukup lah ya untuk ngaca separuh badan. Terus klosetnya ini menggunakan kloset jongkok, dan ada lagi kloset duduk ya di depan. Jadi ada beda tipe toilet untuk kereta ekonomi. Bahkan di Kauripan dan Bengawan atau Sri Tanjung pun yang PSO juga ada 2 tipe toilet. Lalu di sini juga ada hand grip pegangan untuk ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Misalkan keretanya goyang-goyang, itu bisa pakai pegangan di sini. Dan ada juga capstock atau cantolan untuk gantung jaket, tas,
atau mungkin celana ya. Dan untuk toilet di kereta ini semuanya sudah bisa digunakan untuk BAB ya, jadi bukan cuma buat buang air kecil. Jadi kalau selama perjalanan naik kereta itu kita bisa BAB di atas kereta tanpa harus bingung, karena di kereta sekarang itu toiletnya udah ada kayak penampungan kotoran, kayak septic tank ya teman-teman. Jadi kotoran kita nggak mengotori lingkungan atau nggak jatuh langsung ke rel kayak zaman dulu. Jadi udah aman, ramah lingkungan. Jadi kalau mau BAB di atas kereta itu langsung aja nyari toiletnya. Berangkat dari stasiun Kutoarjo, semua lampu di kabin kereta mulai diredupin, disetting ke mode malam. Cuman karena ini kereta modifikasi dari ekonomi lama, jadi mode malamnya masih cukup terang ya, karena masih ada beberapa lampu yang nyala. Harusnya bisa sih ini dimodif sekalian, dikasih mode malam yang lebih redup dan lampunya warna kuning, biar kayak lampu tidur. Kalau yang duduknya di pinggir gang dan pas banget di bawah lampu, kayaknya mode malamnya ini nggak begitu berpengaruh ya, hehehe. Yang enak sih duduk di pinggir jendela, jelas lebih redup suasananya. Tapi kereta ini masih cukup nyaman buat perjalanan malam hari dari Jogja ke Jakarta. Kursinya bisa direbahin, jadi bisa tidur nyenyak selama perjalanan naik kereta. Jam 23:50, sekarang perjalanan kereta api Gajah Wong tiba di stasiun besar Purwokerto. Ini ada yang turun juga, kayak tadi baru naik dari Jogja atau Kutoarjo, terus turun. Kayak beli tarif khusus ya, dan yang naik juga lumayan banyak teman-teman dari Purwokerto. Bisa dibilang penumpang turun keisi lagi penumpang yang baru naik dari Purwokerto. Jadi di Purwokerto berhentinya sekitar 5 menit, terus ada proses pengisian air untuk kamar mandi juga ya. Udah nyoba tidur di kereta, tapi masih belum bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun kursinya sudah bisa direbahin seperti kursi kereta premium dan udah ada mode malamnya, tadi lampunya sedikit diredupin ya, cuman emang nggak seredup kereta new generation ataupun yang stainless steel. Udah nyoba tidur, masih belum bisa tidur nyenyak ya. Emang kalau perjalanan malam sih emang agak susah tidur saya. Ternyata berhentinya sepertinya cuma sebentar, mungkin karena terlambat ya teman-teman ya. Nggak ada 5 menit ini udah ada ting-dong lagi, baru pada turun tuh orang-orang pada ngerokok. Jam 12 kurang 10 menit. Jam 2:40, perjalanan kereta api Gajah Wong sekarang tiba di stasiun Jatibarang teman-teman. Dan Gajah Wong masih tunggu kesusul lagi oleh kereta api Sembrani sepertinya dari Surabaya Pasar Turi, tujuan akhirnya Gambir. Kita kena susul 2 kereta jarak jauh, kereta kelas unggulan. Dari Purwokerto langsung coba tidur, terus akhirnya bisa tertidur dan bangun-bangun udah sampai Jatibarang. Tadi sebelum Jatibarang berhenti di Cirebon sama Bumi Ayu ya sepertinya ya, setelah di Purwokerto tadi. Saya udah ketiduran, nyenyak banget. Nah, kereta api Gajah Wong ini saya dapat info katanya nanti bakal di upgrade rangkaiannya ya, dari yang seperti ini menjadi kereta premium teman-teman, kelas ekonomi dan kelas eksekutif yang stainless steel. Premium stainless steel dan eksekutif stainless steel katanya ya, tapi nggak tahu kapan. Kalau sampai saat ini sih masih pakai rangkaian yang modelnya seperti ini dari luar. Ekonominya modifikasi, memodif kereta yang lama, tapi dalamnya udah diganti pakai kursi kereta premium. Tapi kalau untuk eksekutifnya masih pakai kereta eksekutif yang kaca lebar dan ada yang kaca kecil. Dan ini adalah kode sarana untuk kereta api Gajah Wong di ekonomi 2, pakai kereta ekonomi K3. K3 artinya kereta ekonomi, 0 artinya tidak berpenggerak alias kereta ini harus ditarik oleh lokomotif, 05 artinya tahun 2005, kereta ekonomi tahun 2005, 07 nomor urut 7 di tahun 2005, YK Dipo Kepemilikan Kereta Yogyakarta teman-teman. Kalau dilihat di sini ada MD, di atasnya P
48 ada MD tanggal 21 bulan 10 tahun 2005. Jadi kereta ini dulunya pertama kali berdinas di tahun 2005 teman-teman, di ekonomi 2 ini. Lalu dirombak ya, dulunya kalau nggak salah bukan kursi premium dalamnya, malah kursinya duduknya 32 berhadapan. Terus dirombak, dimodif dalamnya jadi seperti kereta premium, kursinya diganti dan lain-lain. Nah, nanti informasinya yang saya dengar kereta api Gajah Wong ini bakal di-upgrade jadi kereta premium stainless steel dan eksekutif stainless steel. Tapi nggak tahu kapan. Semoga saja upgrade ya, jadi seperti Bogowonto dan yang lain. Jadi lebih nyaman perjalanannya. Sinyal keluar di jalur 3, di jalur lurus yang sebelah sini. Di sana sudah lampu hijau, sudah berwarna hijau, artinya sudah aman ya. Sebentar lagi kereta api Sembrani akan melintas langsung teman-teman, menyusul kereta api Gajah Wong di stasiun Jatibarang. Kita udah kena susul 2 kereta, Argo Dwi Pangga dan kereta api Sembrani. Kereta api Sembrani resmi menyusul kereta api Gajah Wong di stasiun Jatibarang. Sepertinya terlambat ya. Harusnya kita berangkat lagi tuh jam 2.55. Masih ada 2 menit lagi sih. Menunggu Sembrani melintas langsung stasiun yang ada di depannya, stasiun Jatibarang, jarak 1 petak. Tadi di sini nggak terlalu ngebut karena sepertinya di Jatibarang ini ada taspat pembatasan kecepatan maksimal. Melintas langsungnya nggak bisa sampai 120 km per jam karena di sana ada tikungan yang cukup tajam ya. Tarif kereta api Gajah Wong dari Jogja ke Jakarta untuk kelas ekonominya sekitar 200.000 sampai 300.000. Ini di aplikasi saya cek, tapi yang keluar cuman kode paling mahal, CA, CB, CC, harga 260.000 ke atas. Harusnya sih ada kode S, P, Q, C yang harganya lebih murah. Biasanya tiap kode harganya cuman beda 20 ribuan aja. Kalau naik kereta api Gajah Wong kelas ekonomi, mau pilih kode yang manapun, mau pilih harga yang paling mahal, pasti bakal dapat kereta ekonomi yang kayak gini, kereta ekonomi premium modifikasi. Jadi kalau beli yang harga paling mahal pun nggak bakal dijamin dapat kereta ekonomi new generation selama nama keretanya kereta api Gajah Wong. Dan juga nggak bakal jamin dapat kursi yang hadap maju atau yang searah kereta. Kalau misal kelas ekonominya kurang nyaman, teman-teman bisa naik kelas eksekutif di kereta api Gajah Wong. Kalau tarif kelas eksekutifnya mulai dari 300.000 sampai 450.000. Nah, ini juga yang kelas eksekutif yang keluar di aplikasi cuman kode paling mahal. Harusnya ada kode-kode yang harganya lebih murah. Kalau nggak salah sih kelas eksekutif kereta api Gajah Wong ini harganya paling murah 300 ribuan ya, dan paling mahal 450.000. Kereta eksekutif Gajah Wong harga 300 sampai 400 ribuan ini masih lebih murah kalau dibandingkan sama kereta eksekutif kayak kereta api Tasaka, Argo Dwi Pangga dan lainnya. Dan di kereta api Gajah Wong itu juga ada fasilitas musola
di kereta makannya teman-teman, atau restorasi. Di dalam restorasi atau kereta makan jadi satu itu ada fasilitas musola yang bisa digunakan untuk sholat. Cuman emang kecil banget sih, harus gantian ngantri kalau sholat di musola yang seperti ini. Kalau yang di kereta New Gen ataupun yang stainless steel kan udah gede ya musolanya ya. Kalau di Gajah Wong ini musolanya kecil, kayaknya dulu ruang apa gitu terus dipartisi jadi musola teman-teman. Lalu juga disediakan sandal khusus buat wudhu teman-teman. Sandal musola ini pakai buat wudhu. Wudhunya harus ke toilet ya, di belakang kereta makan ataupun yang ada di depan kereta makan. Karena di kereta makan ini nggak ada toiletnya, jadi wudhunya harus ke toilet kereta. Ada sendalnya kalau misalkan pakai sepatu, jadi bisa pakai sendal yang ada di musola kereta. Oh ya, awas lo ya kalau beneran nggak datang gue pintus lo. Mana si Jen juga jangan lupa itu. 4:55 menit kereta api Gajah Wong sekarang tiba di stasiun Bekasi teman-teman. Terlambat sekitar 10 menit dari jadwal ya. Yang turun banyak banget ternyata di Bekasi. Dan ternyata tadi di Cikarang nggak berhenti ya, jadi melintas langsung. Setelah Jatibarang berhentinya langsung di Bekasi teman-teman. Yang turun lumayan banyak banget di Bekasi. Nanti setelah ini masih berhenti lagi di stasiun Jatinegara dan terakhir di stasiun Pasar Senen tujuan akhirnya. Kereta api Gajah Wong yang saya naiki sebentar lagi tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta teman-teman. Jadi untuk perjalanan kali ini saya naik di kelas ekonomi. Ini sudah menggunakan ekonomi tipe kereta premium ya. Meskipun sebenarnya ini adalah modifikasi dari kereta tahun 2005 yang dulunya ini adalah kereta ekonomi kursi tegak berhadapan. Jadi interiornya dimodif, kursinya diganti menjadi seperti kereta premium meskipun tampilan luarnya masih seperti kereta-kereta jadul teman-teman. Tapi overall untuk kenyamanannya ini nyaman ya, jadi masih bisa dibilang ini menjadi kereta yang worth it untuk dinaiki dari Jogja ke Jakarta kalau misalkan teman-teman mau perjalanan malam hari. Jadi ada kereta api Gajah Wong ini salah satunya yang tiketnya juga harganya masih terjangkau, lalu fasilitas kenyamanannya juga hampir bisa dibilang mirip dengan kereta premium yang stainless steel. Tadi saya juga selama perjalanan tidur aja terus bisa tidur nyenyak ternyata. Berarti tandanya keretanya nyaman dan worth it lah untuk bisa dicoba dinaiki dari Jogja menuju ke Jakarta untuk perjalanan malam hari. Dan hari ini juga penumpangnya penuh banget, full, tiketnya habis teman-teman untuk kereta api Gajah Wong. Jadi kalau dari Jogja itu biasanya tiket kereta yang ludes terjual paling laris itu Bengawan sama Jakatingkir. Ternyata waktu tadi saya mau berangkat saya cek tiketnya habis, ludes terjual teman-teman. Jadi emang okupansinya penumpang kereta api Gajah Wong ini cukup tinggi ya peminatnya. Nah, misalkan teman-teman kurang nyaman dengan duduk di kereta ekonominya ini karena emang kapasitas penumpangnya lebih banyak ya. Satu kereta ini, satu gerbong ini 80 penumpang dan kursinya juga ada kursi yang menghadap ke belakang atau berlawanan arah laju kereta. Seperti saya waktu naik tadi juga duduk di ekonomi 2 kursi nomor 16 itu ternyata menghadap ke belakang atau kebalik teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 10-nya di ekonomi 2 malah searah dengan laju kereta. Nah kalau misalkan teman-teman nggak pengen dapat kursi yang kebalik atau mungkin nggak pengen ruang kakinya lebih sempit, itu bisa ngambil kereta kelas eksekutifnya Gajah Wong karena juga ada kereta kelas eksekutifnya ya. Yang jelas lebih nyaman karena kapasitas penumpangnya cuma 50 orang saja dan pastinya dapat legroom yang lebih lega, kursinya bisa lebih direbain lagi, meskipun sebenarnya ini kursinya juga bisa direbain ya, tapi untuk kelas ekonomi ini ada batasannya karena emang jarak antar penumpang ini sempit mepet, jadi kalau misalkan merebah banget ke belakang kursinya bakal mengganggu kenyamanan penumpang yang ada di belakangnya.
Berbeda dengan kelas eksekutif yang emang dia space-nya, jarak antar kursinya lebar, lega, jadi kita mau ngerebahin kursi sampai ke belakang, sampai pol itu masih aman. Dan untuk tarifnya juga lumayan ya, kalau saya lihat kayaknya bedanya hampir 100 ribuan ya untuk kelas ekonomi dan eksekutif. Kalau kelas ekonominya start dari 200 ribuan, kelas eksekutifnya start dari 300 ribuan teman-teman. Jam 5:26, alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir kereta api Gajah Wong di stasiun Pasar Senen, Jakarta teman-teman. Terlambat sekitar 8 menit dari jadwal ya. Tiba dengan selamat. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan kali ini dari Jogja ke Jakarta menggunakan kereta api Gajah Wong di kelas ekonomi. Semoga videonya menghibur, bermanfaat, dan memberikan informasi kepada teman-teman yang mau naik kereta api Gajah Wong, referensi kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan Jogja menuju ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Nantikan video selanjutnya, saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.